Halo Dunsana Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang hari ini. Bersama saya, Farhan Effendi. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tertimpa pohon kelapa, seorang warga Kabupaten Solo meninggal dunia. Nelayan mencuri telepon genggam, diciduk polisi saat tertidur pulas. Pemerintah akan bangunkan rumah baru untuk korban banjir di pesisir selatan yang rumahnya rusak berat. Proses evakuasi warga tertimpa Zulkifli, pria Parubaya, warga Pebatungan, Jorong Kajai, Kenagarian Koto Baru, Kabupaten Solo, meninggal dunia akibat tertimpa pohon kelapa pada Senin sore. Peristiwa itu terjadi saat korban bersama 2 rekannya sedang memetik buah kelapa di daerah Lampayo, Jorong Kajai. Tiba-tiba pohon kelapa itu tumbang dan menimpa korban serta 2 rekan lainnya yang sedang berada di lokasi yang sama. Akibat kejadian itu, korban dilaporkan meninggal dunia. Sedangkan 2 orang lainnya menderita luka-luka. Dijelaskan petugas, saat peristiwa itu terjadi, kondisi cuaca di lokasi cukup bagus. Tidak hujan dan tidak ada angin kencang, sehingga tidak ada dugaan akan terjadi pohon tumbang. Setelah mendapatkan informasi itu, tim SAR gabungan segera melakukan evakuasi dan pertolongan ke lokasi kejadian. Kejadiannya berlangsung tiba-tiba ketika 3 orang pelayan jasa pengambilan buah kelapa. Mereka sedang beraktivitas seperti biasa, namun tiba-tiba salah satu di antara pohon kelapa itu tumbang. Padahal saat itu tidak ada angin, tidak ada hujan. Cetak kemudian salah seorang dari ketiga pengunjung jasa itu meninggal dunia. Jasad korban telah diserahkan kepada pihak keluarganya. Sedangkan 2 rekannya yang mengalami luka-luka dibawa ke puskesmas terdekat agar mendapatkan pertolongan medis. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Beginilah kondisi ruang kelas 3 SD Negeri 01 Kotorajo, Kecamatan Rawa Utara, Pasaman, usai tertimpa pohon beringin yang tumbang. Sebuah ruang belajar yang berukuran 6 meter x 6 meter mengalami kerusakan pada bagian atap. Petugas tim reaksi cepat BPBD Pasaman mendatangi lokasi dan mengevakuasi material kayu tumbang yang menimpa ruang kelas. Banyaknya material menyebabkan petugas harus naik ke atap untuk mengenyahkan material kayu tumbang. Pohon beringin itu tumbang usai diguyur hujan deras yang disertai angin kencang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, karena para murid telah pulang sekolah. Karena tingginya intensitas hujan pada hari Jumat dari pagi hingga siang hari, sehingga menyebabkan tumbangnya sebuah pohon beringin dan menimpa sebuah bangunan sekolah SD 01 di Negari Kotorajo, Kecamatan Rawa Utara, sehingga menyebabkan rusaknya plafon, kuda-kuda dan atap dari bangunan tersebut. Bangunan tersebut bersekitaran ukuran 6 x 6. Akibat peristiwa itu, ruang kelas yang rusak tidak bisa lagi digunakan. Murid kelas 3 yang menempati ruang itu dipindahkan ke ruang perpustakaan untuk sementara waktu. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. Warga di Jorong Airunding, Kecamatan Koto Balingka, Pasaman Barat, membakar 3 bangunan dan sebuah gubuk pada Sabtu sore pekan lalu. Aksi ini direkam warga
dan videonya menyebar di media sosial. Aksi ini dilakukan warga karena mereka resah dengan adanya aktivitas hiburan malam di lokasi itu. Warga telah menegur pemilik kafe berkali-kali untuk menghentikan aktivitasnya. Namun teguran itu tak diindahkan. Warga geram karena aktivitas kafe dianggap warga telah berada di luar kewajaran. Massa tak hanya membakar bangunan itu, tapi juga mengadang mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi untuk memadamkan api. Alhasil, api yang membakar bangunan padam dengan sendirinya. Warga Runding itu juga, yang mana aktivitas di sana sangat meresahkan masyarakat. Dan sudah beberapa kali ditegur, namun tetap beraktivitas, malah membangun yang baru. Ya, dari keterangan yang kita terima dari Pak Jorong ini adalah kaum ibu-ibu ini yang demo ke sana, rame-rame kurang lebih ya dari 500 orang. Bagaimana pemicunya ketika terjadi demo di sana hingga terjadi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, karena pemilik kafe dan pegawainya telah lebih dulu kabur saat melihat massa mendatangi kafe mereka. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Ratusan ekor anjing yang terlatih ini dibawa pemiliknya dari berbagai daerah di Sumatera Barat untuk mengikuti acara buru babi di Kampung Durian Kado, Nagari Sikucur, Padang Pariaman. Kegiatan ini dilakukan karena hama babi semakin banyak di kawasan itu dan meresahkan petani. Begitu dimulai, ratusan anjing segera dilepaskan pemiliknya. Anjing-anjing yang terlatih ini langsung berlari mengejar mangsanya. Satu persatu, anjing-anjing itu secara bergerombol berhasil melumpuhkan hewan perusak tanaman. Bagi para pecandu buru babi, kegiatan ini tidak hanya sebagai sarana untuk membantu masyarakat membasmi hama yang merusak, namun juga sebagai ajang silaturahmi sesama pemburu. Selain itu, kegiatan berburu babi juga bisa menghilangkan kejenuhan setelah beraktivitas setiap hari. Jika anjing piaraan berhasil mengejar dan mendapatkan babi, sang pemilik merasa puas dan senang. Babinya dapat kan, kalau babinya itu mati kan gimana ya, ada kepuasan. Mungkin hama babinya berkurang, cuma kepuasannya itu mungkin nggak bisa diungkap. Kalau saya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu. Kumpul sama teman-teman, melepaskan stres di rumah sambil membantu masyarakat membasmi hama babi. Kegiatan buru babi ini difasilitasi oleh tuan rumah yang merupakan bagian dari organisasi kelompok pemburu babi. Mereka secara bergiliran akan saling mengunjungi daerah-daerah yang sedang marak hama babi. Diharapkan itu semua pecandu kita, tamu-tamu kita yang datang dari jauh, mudah-mudahan ini kan semuanya itu mendapat kecanduannya lepas, bukan hobinya tersalurkan, masyarakat terbantu kan itu. Dengan banyaknya hama babi yang dimusnahkan, akan mengurangi populasi hewan perusak dan pada gilirannya akan menghasilkan panen meningkat. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.